Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan Saudagar Bogor. Sudah lama kita tidak jumpa. Sebagaimana biasa, mari kita berdoa dahulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terlebih lagi semoga kita semua tetap dalam bimbingan dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, YouTuber, andai tulan salam pemilih yang saya hormati. Pada perbincangan kali ini saya akan membahas tentang satu masalah yang akhir-akhir ini menjadi topik pembicaraan yang hangat, yaitu sebagaimana kita ketahui tidak sampai 2 minggu KPK menangkap tangan atau OTT pejabat negara setingkat menteri dengan tuduhan melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan sebagaimana kita ketahui negara kita sekarang sedang dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Pak Jokowi sudah mewanti-wanti jangan ada korupsi dalam pandemi 19 ini. Kalau ada korupsi akan dijatuhkan hukuman yang berat, bila perlu hukuman mati. Nah, menjadi pertanyaan yang menarik sekarang ini terhadap 2 pejabat negara yang di OTT KPK. Siapa dia? Saya tidak perlu sebutkan. Semua sudah tahu. Pertanyaannya, apakah kedua pejabat negara ini dan kawan-kawannya dapat dituntut pidana mati atau dijatuhi pidana mati? Jawabannya adalah, mari kita simak Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang 3199, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, menurut hemat saya, yang bisa dijatuhi hukuman mati hanyalah apabila tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 1 yungto ayat 2. Ulangi, pasal 2 ayat 1 yungto pasal 2 ayat 2, yaitu tindak pidana korupsi yang disebut dengan perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perorangan negara. Jadi melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merugikan keuangan negara, dia diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Tetapi menurut ayat 2-nya, bila dilakukan dalam keadaan tertentu, dia dapat dijatuhi pidana mati. Keadaan tertentu itu keadaannya bagaimana? Mari kita simak penjelasannya. Dalam keadaan tertentu dimaksudkan adalah dalam hal tindak pidana korupsi ayat 1 tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu dilakukan dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang. Jadi negara dalam keadaan bahaya. Kedua, dilakukan pada waktu bencana nasional. Ketiga, dilakukan pengulangan tindak pidana korupsi. Keempat, dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Itu tindak pidana korupsi yang bisa dijatuhi pidana mati. Selain itu tidak bisa. Nah, kalau kita simak penjelasan dari pejabat-pejabat KPK tentang kedua oknum tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 12, yaitu tentang tindak pidana suap, jadi menerima janji-janji pemberian. Ancamannya cuma 20 tahun, tidak bisa dikenakan pidana mati. Jadi atas pertanyaan tadi, jawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan kedua orang tersebut, bila hanya melanggar pasal 12 tidak bisa dikenakan pidana mati, kecuali kalau dia dikenakan atau terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat 1 yungto ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat memberikan pencerahan, karena ramai sekali ini. Wah, itu dihukum mati, padahal pasalnya tidak demikian. Sekian penjelasan atau keterangan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sampai jumpa lain waktu. Sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, share, and bell. Biasa saya tutup dengan 3 buah pantun. Buah duku, buah durian, lebih enak buah rambutan. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Putih-putih si melati, harum bau dengan di pagi hari. Jumpa kita sampai di sini, jumpa lagi lain kali. Bila Anda dalam kegelapan, jangan lupa bawa obor. Kalau Anda punya kesempatan, tonton channel Saudagar Bogor. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.